pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi. Gus sampean pilih presiden mana bakti mana? Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim, beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Enggak boleh didurhakai, enggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap bahwa urip mangan turu ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal qa'in fiha khairun al-masyi wal masyi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan, yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupateni A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul
khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok, aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup, itu kan barokahnya teman-teman. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan tuh unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duh. Manusa barno wae, engko saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab. Terus sekarang pernah defisit itu. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi, pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu membayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, dari tidak pernah bayangkan gitu. Saleh sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini keos, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, nggak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan yang ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar.
Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu, zaman dijajah Belanda ya kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam. Sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam tempel. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamofobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak Nabi Bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana Nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan wong fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian.